Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu indikator ya, 3 indikator suatu usaha atau suatu bisnis itu harus segera ditutup. Jadi teman-teman, mungkin selama ini kita sering mendengar bagaimana usaha itu tumbuh dan berkembang. Tetapi kali ini saya membahas adalah bagaimana 3 indikator bahwa usaha itu harus segera ditutup atau dibubarkan. Oke, apa aja itu? Oke, bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe. Oke, yang pertama, perhatikan laporan keuangan dari suatu usaha atau bisnis tersebut. Dari laporan keuangan ini, kita bisa melihat antara biaya operasional ya dengan omset. Artinya apa? Kalau misal biaya operasional lebih tinggi dari omset penjualan, atau dengan kata lain lebih besar pasak dari tiang, atau dengan kata lain tidak memiliki profit, atau profitnya kecil atau tidak seperti yang diharapkan, maka segeralah bisnis itu ditutup atau dibubarkan. Ya, kenapa? Karena tujuan dari bisnis itu adalah untuk mencari profit. Tapi jika profitnya tidak ada atau kecil, ya harus bagaimana lagi? Kita harus mencari bisnis lain atau bisnis tersebut harus segera ditutup. Jadi teman-teman yang belum memiliki laporan keuangan, maka segera memiliki laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu harus detail juga ya. Jadi kita harus perhatikan berapa biaya operasional yang kita gunakan per bulan ya. Selama ini sudah kita detailkan, baik itu per tahun, per bulan. Terus kita evaluasi untuk bulanannya, bagaimana biaya personal, berapa rupiah yang kita keluarkan. Lalu kita perhatikan dengan omset penjualan ya. Apalagi masa pandemi ini sangat pengaruh sekali terhadap omset penjualan. Ada suatu usaha itu omset penjualannya naik, dan ada suatu usaha itu omset penjualannya turun. Jadi ini bisa dijadikan indikator suatu usaha itu dilanjutkan atau tidak. Oke, selanjutnya yang kedua adalah marketnya mulai turun atau lama-lama hilang atau tidak ada. Jadi ini teman-teman bisa jadikan indikator, diperhatikan bisnis kita, apakah market dari bisnis kita atau usaha kita itu sudah mulai meredup, hilang ya, atau tidak ada lagi. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, kalau dulu ada kita lihat rental kaset ya, rental film gitu ya, kaset atau CD. Dan saat ini ya, banyak user atau customer atau konsumen itu lebih suka menggunakan online. Contohnya menggunakan fasilitas dari Netflix atau yang lain-lain segala macamnya. Jadi artinya untuk orang yang ingin merental kaset, video, CD, itu sudah mulai tidak ada, sudah mulai ditinggalkan. Jadi ini pun akan ada perubahan pola hidup ya, gaya hidup dari konsumen di masa pandemi ini juga. Jadi perhatikan juga bisnis kita ya, apakah bisnis kita masih relevan untuk saat ini. Ini jadi pertimbangan juga bagi teman-teman untuk mengevaluasi bisnisnya, untuk meneruskan bisnisnya. Apakah masih dibutuhkan oleh market, apakah marketnya masih ada, atau bisnisnya masih memiliki potensi untuk dilanjutkan. Oke. Yang ketiga adalah ini mungkin lebih personal ya, yaitu misalnya sudah ada perubahan ya, maksudnya bagi bisnis-bisnis yang join bisnis atau memakai investor, biasanya ada perubahan atau di luar kesepakatan. Jadi ini bisa menyebabkan bisnis itu goyang atau terpengaruh. Misal join bisnis ya, beda pendapat antara pemilik bisnis si A dan si B. Nah, itu bisa mempengaruhi bisnis juga. Kalau tidak cocok ya mau gimana lagi, nggak mungkin dilanjutkan. Atau dievaluasi lagi. Ini biasanya pengaruh ke join bisnis yang pemilik bisnisnya lebih dari, atau penggerak bisnisnya atau pengelola bisnisnya lebih dari satu orang. Selanjutnya adalah ada juga bisnis yang
berkolaborasi atau bekerja sama dengan menggunakan investor, ya, di mana investor ini bukan pasif atau mempengaruhi manajemen atau pengolahan dari bisnis tersebut. Ya, ini bisa berubah jadinya. Jadi ini bisa juga indikator ya untuk pengelola bisnis atau manajemen untuk mempengaruhi bisnisnya. Nah, jadi teman-teman bisa jadikan 3 indikator ini ya untuk mengevaluasi bisnisnya. Apakah bisnis itu tetap dilanjutkan? Apakah bisnis itu tetap dipertahankan? Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share video ini kepada temannya yang memiliki 3 indikator ini, bisa menjadi tolak ukur apakah bisnis itu dilanjutkan atau segera ditutup atau dibubarkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin memiliki indikator selain 3 ini, silahkan diketik di kolom komentar. Kita sama-sama berdiskusi. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan juga atau memberikan pendapat atau komen yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.